Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif, ada di seri ke-11. Temanya adalah melatih kepekaan rohani. Melatih kepekaan rohani. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat di ibadah Latsmi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana. Boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami rindu kerohanian kami bertumbuh dengan baik. Kami rindu kami memiliki kepekaan rohani
Sehingga semua peristiwa yang kami hadapi itu mampu kami responi dengan baik di hadapan Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, hari ini ibadah resmi 100 seri khotbah aplikatif. Hari ini sudah sampai di seri yang ke-11. Seri yang ke-11. Khotbah seri aplikatif adalah khotbah yang sengaja dirancang oleh Rasmi, saudaraku, untuk mempermudah, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, karena levelnya hanya sampai di level aplikasi. Jadi siapapun, dari kalangan manapun, usia berapapun, saudaraku, akan sangat gampang mengerti khotbah seri aplikatif. Oke, saudaraku, seri aplikatif, khotbah seri aplikatif yang ke-11. Melatih kepekaan rohani. Karena khotbahnya bersifat aplikatif, maka saya mulai dengan 3 kata tanya sehingga mempermudah jemaat untuk mengerti dengan baik. Kata pertama, what, apa? Kata kedua, why, mengapa? Kata ketiga, how, bagaimana? Kita mulai dari kata what dulu. Ketika kita bicara mengenai what, berarti kita bicara mengenai definisi. Apa itu kepekaan rohani, Pak Pendeta? Kepekaan rohani adalah suatu kemampuan dalam diri orang percaya, dalam diri anak-anak Tuhan untuk menyadari, ya, suatu kemampuan dalam diri kita untuk menyadari dan meresponi secara spiritual. Menyadari, meresponi secara spiritual terhadap semua peristiwa-peristiwa, baik peristiwa besar maupun peristiwa kecil, baik peristiwa positif maupun negatif yang terjadi dalam diri kita secara internal maupun terjadi di luar diri kita secara eksternal. Itu definisinya. Oke, saudaraku, saya ulang ya supaya jemaat menyimak dengan baik. Kepekaan rohani adalah suatu kemampuan dalam diri anak-anak Tuhan, suatu kemampuan dalam diri anak-anak Tuhan untuk menyadari dan meresponi secara spiritual semua peristiwa yang dialami, peristiwa besar, peristiwa kecil, peristiwa positif, peristiwa negatif dalam diri anak-anak Tuhan secara internal maupun di luar diri daripada anak-anak Tuhan itu secara eksternal. Oke, clear? Jelas, saudaraku? Sekarang kita masuk kata tanya kedua. Why? Mengapa kita anak-anak Tuhan, baik kita Kristen maupun kita Katolik, kita memerlukan kepekaan rohani? Kenapa itu, Pak Pendeta? Ini menjadi penting, saudaraku. Saya akan memakai ilustrasi mempermudah jemaat untuk memahami tema ini. Ilustrasi pertama, saya pakai ilustrasi tentang hubungan suami istri, atau ilustrasi tentang orang yang sedang berpacaran. Itu juga oke. Lebih pasnya adalah hubungan tentang suami istri. Saudara sekalian, yang disebut kepekaan itu, hubungan suami istri itu harus memiliki kepekaan dalam hidup sepasang suami istri itu. Apa itu, Pak Pendeta? Suami harus peka kepada istri, istri juga harus peka kepada suami. Masalah suami istri hidup sekian tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sang istri sudah pasti akan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan suaminya, peka terhadap reaksi suami dalam menghadapi segala sesuatu, tahu kekurangan kelemahan dari suaminya, demikian juga sang suami. Dan ketika ada terjadi perdebatan, ya, salah mengerti, atau tindakan kesalahan, saudaraku, sang suami juga harus peka. Istriku kelemahannya ABCD. Dan juga harus peka kepada dirinya, saya pun tidak terlepas dari kepekaan, saudaraku. Saya juga tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Suami istri yang peka, saudaraku,
itu akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis, saudaraku. Karena apa? Kenapa? Kepekaan itulah yang melatih mereka. Kepekaan itu melatih mereka untuk hidup saling memahami, saling mengisi, dan saling menguatkan, saudaraku. Karena nobody is perfect. No perfect husband, no perfect wife. Jadi rumah tangga itu, kepekaan hidup suami istri sangat penting. Saudara coba bayangkan, jika dalam kehidupan suami istri, kepekaan itu tidak ada, suami suka-suka sendiri, istri hidup sendiri, saudaraku, itu kehidupan yang sangat egois. Tapi hidup dalam satu rumah, dua menjadi satu, tapi tidak ada kepekaan, hidupnya penuh egois, itu akan jadi hubungan keluarga kayak apa, saudaraku? Demikian pun contoh tadi itu, saudaraku, menjadi contoh kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Karena bicara mengenai kepekaan rohani, pasti menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Sudah pasti, saudaraku. Itu main poinnya. Kepekaan rohani, saudaraku, sudah pasti menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Itu main poinnya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, peristiwa besar maupun kecil, itu wadahnya. Itu peristiwanya, saudaraku. Itu contoh kasusnya. Yang penting adalah antara between me and my Lord, saudaraku. Itu dilatih kepekaan Tuhan, kepekaan rohani lewat situ. Oke, saudaraku, perhatikan dengan baik. Why? Mengapa, Pak Pendeta? Kita sebagai anak-anak Tuhan butuh kepekaan rohani. Coba kita memperhatikan kehidupan daripada kerohanian anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Termasuk zaman sekarang. Baik kehidupan di rumah tangga orang Kristen maupun di gereja, khususnya anak-anak Tuhan, saudaraku. Perhatikan. Satu, ada anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak peka. Oh, banyak, saudaraku. Tidak peka. Dia hanya peka kalau dia butuh, saudaraku. Dia hanya peka untuk kepentingan diri sendiri. Sebenarnya itu tidak boleh disebut peka. Itu disebut hidup yang egois. Ada anak-anak Tuhan seperti itu sangat banyak. Sama sekali tidak peka rohani. Sama sekali tidak. Satu ya, saudaraku ya. Yang kedua, ada anak-anak Tuhan yang kurang peka. Ada sih kepekaan rohaninya, tapi kurang peka, saudaraku. Up and down kepekaan rohaninya. Tiga, ada anak-anak rohani, anak-anak Tuhan, saudaraku, yang cukup peka rohaninya. Cukup peka. Dia tahu banyak hal, saudaraku. Tadi yang kita sebut definisi itu, ketika menghadapi berbagai hal, saudaraku, kepekaan rohani bisa meresponi, bisa menyadari dengan semua peristiwa yang dia alami itu tidak lepas dari tangan Tuhan. Tidak lepas daripada mata Tuhan. Sadar akan diri, sadar akan orang lain, sadar akan peristiwa-peristiwa terjadi, itu bisa karena dosa orang lain, bisa karena kesalahan sendiri, bisa karena kejahatan orang lain, sangat bisa, saudaraku. Jadi suatu kepekaan itu muncul, saudaraku. Why? Kenapa kepekaan itu harus ada? Kalau kepekaan tidak ada, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu disconnected. Saya sudah bahas itu di level kedewasaan rohani, saudaraku. Level kedewasaan rohani. Saya sudah bahas di situ tentang disconnected from God. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak peka rohani. Sama sekali tidak peka rohani. Kurang peka, saudaraku. Yang ketiga, cukup peka. Yang keempat, saudaraku, sangat peka rohani. Orang-orang yang cukup peka rohani dan sangat peka rohani, saudaraku, orang-orang demikianlah nanti yang akan masuk kepada khotbah kedewasaan rohani yang sudah sampai di seri ke-51. Itu khotbah kedewasaan rohani satu level lebih tinggi daripada khotbah aplikatif, saudaraku. Karena khotbah kedewasaan rohani memerlukan suatu kepekaan rohani untuk menangkap maksudnya. Kalau tidak, kita bingung. Maksud Pak Pendeta apa? Begitu loh, jemaat sekalian. Oke? Why? Kenapa kita butuh kepekaan rohani? Kepekaan rohani menjadi suatu jalan untuk membawa kita memahami pekerjaan Tuhan, memahami keadaan diri kita, dan membawa kita kepada suatu pertemuan rohani yang signifikan, saudaraku. Baik peristiwa yang menyesakkan, peristiwa yang merugikan, peristiwa yang membuat kita itu susah sekali hidupnya, tertekan luar biasa. Itu semua menjadi suatu wadah untuk melatih kepekaan rohani, saudaraku. Betapa pentingnya kepekaan rohani itu. Nah, sama jemaat yang sekarang mendengarkan, simak baik-baik, saudaraku. Simak baik-baik. Mungkin waktu saudara dengar khotbah seperti ini,
Khotbah ini memerlukan suatu tingkat kesadaran yang tinggi, saudaraku. Suatu tingkat kejujuran yang tinggi. Jadi ketika saya menjabarkannya, saudara sadar, akui diri sendiri saja. Nggak apa-apa, saudaraku. Wah, saya yang dikata Pak Pendeta orang nomor 1 itu, Pak. Yang poin 1. Aku sama sekali tidak peka, Pak. Nggak pusing saya, Pak. Mau sembahyang, mau doa, mau ini, mau itu, nggak pusing. Yang penting gua nggak jahati orang, nggak rugikan orang. Gua hidup untuk gua diri sendiri. Gua juga nggak minta sama orang. Sudah oke. You egois, bukan main hidup itu, saudaraku. Begitu. Oke, ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Pokoknya Pak Pendeta, saya tidak jahatin orang, ya, dan orang tidak jahatin saya. Saya hidup oke, fine saja. Saya cukupkan kebutuhan saya. Udah oke, Pak. Orang lain ya urusan orang lain lah. You sangat egois. Itu orang disebut orang yang tidak peka rohani, saudaraku. Oke. Nah, orang-orang dalam hidup kita, saya orang percaya, saudaraku, kenapa harus ada kepekaan rohani? Karena hidup kita bukan hidup sendiri, saudaraku. Hidup kita ini juga bukan pencipta. Kita ini manusia dicipta Tuhan. Kita punya pemilik. We have the owner. We have the owner, saudaraku. Pemilik kita Yesus Kristus. Kita berelasi dengan orang lain, saudara sekalian. Di tengah hal seperti itu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kan begitu ngomongin, saudaraku, kan. Ada suatu kepekaan hidup menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ini yang menjadi penting bagi kita orang percaya. Kepekaan rohani itu sangat penting, teman sekalian. Seperti suami istri, hubungannya harus peka sekali supaya mereka bisa saling memiliki, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, harus peka. Nah, kepekaan itulah, saudaraku, akan membuat kita mampu melihat, mampu memperhatikan semua peristiwa yang kita hadapi itu, meresponi secara spiritual. Meresponi secara spiritual. Tidak egois, tidak asal ada, tidak asal nunjuk. Nah, orang yang tidak ada kepekaan kerohaniannya, saudaraku, nunjuk Tuhan itu pasti kurang ini. Tuhan, kenapa begitu? Kenapa tidak cukup dengan saya? Kenapa orang lain mereka minta Tuhan kasih? Kenapa saya tidak? Kenapa yang terjadi sama orang lain tidak terjadi sama saya? Kenapa kamu pilih kasih Tuhan? Saya sudah doa, sudah puasa, sudah ini. Tuhan penuhi saya. Semua ujung-ujungnya menuntut Tuhan harus penuhi apa yang dia mau. Orang itu tidak peka rohani, saudaraku. Orang itu hidup penuh dengan keegoisan. Itu loh, saudaraku. Jadi orang yang peka rohani, saudara sekalian, orang Kristen itu harus belajar melatih diri untuk peka rohani. Peka rohani itu tidak serta-merta datang sendiri. Enggak, saudaraku. Dia harus dilatih. Harus dilatih. Karena wadahnya juga Tuhan kasih. Wadahnya apa, Pak Pendeta? Wadahnya semua kehidupan yang kita alami. Dari dulu, sekarang, dan akan datang. Semua peristiwa yang kita alami. Baik peristiwa besar, peristiwa kecil, peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif yang kita arungi bersama dengan Tuhan, itu sudah menjadi suatu wadah, suatu konteks yang sangat besar untuk melatih peka rohani. Do you understand, saudaraku? Ini penting loh sebenarnya. Walaupun khotbah aplikatif, tapi kita harus sadari itu. Nah, sekarang kita masuk kata tanya yang ketiga. How? What menyangkut definisi. Why menyangkut mengapa. Dan how menyangkut bagaimana. Jadi Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa melatih kepekaan rohani, supaya kepekaan rohani kita itu bertumbuh secara signifikan. Nah, dengarkan, saudaraku, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, kepekaan rohani itu tidak terlepas daripada pemahaman tentang firman Tuhan, saudaraku. Itu penting. Kepekaan rohani sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kepekaan rohani sangat berkaitan dengan Alkitab yang kita baca. Itu sudah pasti, saudaraku. Karena dari kebenaran yang kita baca itu menjelaskan kepada kita tentang kebesaran Tuhan, kemahatauan Tuhan, pekerjaan Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi itu. Roma 8 ayat 28 itu ada. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Kan demikian. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi, saudaraku, how, Pak Pendeta, supaya aku bisa melatih kepekaan rohani?
ambil contoh jauh lebih bagus. Jemaat menyimak ya, supaya jemaat langsung apply. Namanya juga khotbah aplikasi, saudaraku. Oke, saya tambah satu ilustrasi lagi, supaya saudara bisa benar-benar aware, sadari kepekaan rohani itu. Tadi ilustrasi pertama seperti kepekaan hubungan suami istri. Sekarang ilustrasi kedua adalah tentang kepekaan biji mata kita. Wah, ini bagus. Saudara perhatikan. Mata ini peka sekali, saudaraku. Sangat peka. Jikalau ada suatu cahaya yang keras sekali, cahaya yang besar sekali, matanya langsung tutup. Jikalau ada sesuatu debu masuk, saudaraku, udah masuk ke dalam mata, saudaraku, matamu langsung berespon, mengeluarkan cairan, mengeluarkan air mata untuk membersihkannya. Jikalau ada saudara kena sambal, langsung mata itu bereaksi. Atau kita kaget kena mata, langsung ditutup oleh kelopak mata kita, saudaraku. Itu kepekaan mata itu begitu kuat. Mestinya kepekaan rohani kita adalah sampai seperti biji mata manusia, saudaraku. Peka sekali. Dan ada manusia, saudaraku, matanya kena pasir sampai tersenyum santai. Orang gila pun tidak begitu. Dan ada manusia, saudara sekalian, matanya sudah kena debu, dia tidak buat apa-apa. Nggak ada. Nggak ada manusia dikagetkan matanya tidak tertutup, buka terus. Itu mata palsu, saudaraku. Kalau mata yang hidup, mata yang diciptakan oleh manusia itu, kepekaannya sangat tinggi, saudaraku. Respon sedikit saja, debu sedikit saja, gerakan cahaya sedikit saja, yang dekat ke mata, kelopak mata itu langsung tutup, saudaraku. Kepekaan rohani harus sampai seperti itu pekanya. Oke, saudaraku. Kepekaan rohani harus sampai sebegitu pekanya. Nah, sekarang supaya gampang karena aplikatif, saudaraku ya, kita pakai contoh-contoh peristiwa. Perhatikan jemaat sekalian. Peristiwa-peristiwa yang kita alami itu kan dua bagian tadi disebutkan. Peristiwa besar, peristiwa kecil. Oke? Peristiwa besar dan peristiwa kecil itu terjadi pada diri kita ada. Itu internal. Terjadi di luar diri kita, eksternal ada, saudaraku. Oke? Kita bahas yang internal dulu. Peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam diri kita sendiri. Jemaat menyimak. Gimana melatih kepekaannya itu, Pak? Peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa kecil dalam diri kita itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan begitu? Kita mulai yang positif dulu. Peristiwa kecil aja dulu. Pak Pendeta, kemarin mama saya ngomong, tahun depan mama sudah tidak mampu biayai kuliahmu. Nah, itu peristiwa bagi seorang anak muda tidak mampu kuliah, itu peristiwa besar, saudaraku. Bagaimana anak muda yang rohani merespon? Tapi kalau anak muda yang ngomong, gak bisa mama, masa you gak biayai saya hidup lagi untuk kuliah? Mama kan yang besarin saya, mama yang lahirin saya. Kalau tidak mampu kasih biaya kuliah, jangan lahirin saya. Itu kan tanggung jawab mama. Saudara marah, ngambek, tidak terima, ya, membuat hal-hal yang tidak baik, bahkan buat mamamu tambah sedih, you tidak peka. You tidak peka. Tapi ketika mama ngomong seperti itu, satu sisi hatimu kurang setuju, makan saya harus kuliah. Iya, tapi sisi lain kepekaan itu timbul adalah ketika kamu mampu menyadari dan meresponi secara spiritual yang berhadapan dengan Tuhan. Mungkin dalam doamu, dalam kontemplasi, saudaraku, Tuhan, mama sudah tidak sanggup untuk biaya kuliah saya. Tuhan, aku pengen kuliah, tapi tidak ada biaya. Saya tidak menyalahkan mama, Tuhan, karena mama juga sangat susah hidupnya. Banyak adik, ada 2 adik yang juga mau sekolah lagi. Tuhan, ajarku mengerti, itu peka rohani. Itu peka rohani, saudaraku. Itu peka rohani. Bahkan saudara merasa empati, simpati, ya, berpihak kepada mamamu. Gak apa-apa, Ma, nanti saya usahakan supaya saya bisa kuliah. Mama tenang aja, mama gak usah terlalu khawatir ya. Itu orang peka, saudaraku. Itu orang peka. Orang peka itu tidak egois, saudaraku. Itu begitu. Itu orang peka. Itu baru hal yang positif, saudaraku. Oke. Bagaimana kalau peristiwa yang besar? Kematian. Oh, luar biasa. Kematian orang kamu sayang.
Kalau kematian di usia tua, ya kita pikir memang sudah tua, ya sudah saatnya. Tapi kok kematian di usia muda, kecelakaan, sakit, peristiwa, atau nyawanya dihilangkan oleh orang lain, kecelakaan, disaster, bencana alam, saudaraku, begitu, kebakaran, atau gempa bumi, saudaraku, seperti itu, atau kecelakaan pesawat terbang, saudara sekalian, itu suatu yang shock, suatu peristiwa yang besar, saudaraku. Gimana meresponinya dengan kepekaan rohani yang baik? Saya percaya, ketika mendengar peristiwa itu, manusia itu, orang percaya sekalipun, pendeta sekalipun, pasti nangis. Ya, karena itu orang-orang kita sayang. Iya kan? Pertama kali, anak saya yang pertama itu di dalam perut istri itu, 9 bulan, 1-2 hari lagi akan dilahirkan, mati dalam perut, tertali ari, nangis kok gua. Iya. Secara manusia kita respon itu. Peristiwa yang negatif, yang besar sekali, responnya pasti kita, respon manusia itu muncul. Kok begini, kenapa begini? Iya begitu, saudaraku. Tapi jangan lupa, ketika sudah muncul seperti itu, kepekaan rohani harus menyusul. Tuhan dengan peristiwa yang seperti yang dialami seperti itu, saya mestinya belajar apa dari Tuhan ya? Karena Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Semua peristiwa Tuhan tahu. Peristiwa itu bisa menyangkut banyak hal. Menyangkut kesalahan orang lain, menyangkut kesalahan dokter, menyangkut kesalahan istri, kalau tentang anak saya, menyangkut dosa juga bisa. Mungkin ada sesuatu, kesalahan di dalamnya bisa, saudaraku. Jadi ketika meresponi tentang kematian, saudaraku, banyak problem di dalamnya, banyak di dalamnya, harus direnungkan dengan baik. Tuhan, bagaimana aku menyikapi tentang hal yang saya alami seperti itu? Tetap nangis, nggak apa-apa kok. Tapi kepekaan rohani harus hidup, saudaraku. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan setuju dengan dosa. Enggak. Enggak, saudaraku. Peristiwa itu sudah terjadi. Di balik peristiwa itu, Tuhan mau ngajar aku apa. Itu kepekaan rohani. Jemaat dengerin poin ini. Sangat penting. Karena you akan mengalami banyak kasus dalam hidup ini, bukan? Mau ribut dengan suami, mau cerai, suami yang tidak setia, istri yang tidak setia, usaha yang porak-poranda, penyakit yang tidak karu-karuan, kayaknya seperti tidak ada harapan lagi gitu. Difitnah orang, bahkan terancam masuk penjara, atau pilot dengan uang yang sangat besar habis, saudaraku. Kayaknya sesuatu peristiwa sangat besar itu, bagaimana aku mengerti Tuhan? Jangan hanya marah, jangan hanya nunjuk, Tuhan kok gitu. Aku sudah puasa, sudah ini, kok nggak buka jalan, mujizat kok tidak terjadi. Bukan hanya sekedar itu. Dibutuh suatu ketenangan jiwa. Suatu kesadaran yang amat tinggi. Suatu kemampuan untuk meresponi secara spiritual, saudaraku. Ya, itu loh rohani itu, saudaraku. Itu loh kepekaan rohani itu. Kalau kita meresponi seperti dunia sekuler, saudara pasti tidak peka. Gi ganti gi, mata ganti mata. Pokoknya dia tipu gua tipu dia balik. Pokoknya dia maki saya maki dia balik. Saudaraku, saudara tidak peka rohani. Akan sama saja dengan mereka. Saudara akan sama saja dengan dunia sekuler. Ya. Nama saja saudara anak Tuhan. Tapi bertindak, berkata, berespon sama saja. So what is the difference? Maka kepekaan rohani sangat penting, teman sekalian. Sangat penting. Bisa saja kita menghadapi ketidakadilan. Bisa sekali kita difitnah, saudaraku. Sangat bisa. Tapi suatu ketenangan jiwa. Dan kita tahu peristiwa-peristiwa seperti itu tidak lepas dari mata Tuhan. Yes. Dan kita juga harus sadari peristiwa-peristiwa itu bisa menyakiti kita. Iya. Bisa merugikan kita. Benar. Dan kita juga harus sadari peristiwa-peristiwa itu tidak harus selesai pada hari ini juga. Iya. Suatu keberanian untuk melihat semua itu dengan kacamata dari Tuhan. Itu perkara rohani, men. Bisa nggak saudaraku mempraktekkan hal seperti ini? Masih aplikatif ini. Belum masuk kepada seri kedewasaan rohani yang jauh lebih rumit. Belum. Bisa nggak? Papamu memberikan kokomu mobil. Kamu sebagai adik, you cemburu, marah. Kenapa papa begini-begini? Kamu egois. Kalau kamu peka rohani, kokoku sudah dewasa. Memang membutuhkan suatu kendaraan.
untuk kerja ini. Aku belum. Itu orang peka rohani seperti itu. Sekali-sekali juga bisa pinjam kok sama Koko, that's okay. Tapi kalau saudara marah ini pokoknya itu orang egois, saudaraku. Apa bedanya dengan sesuatu yang kau minta kepada Tuhan? Pasti ya Tuhan, pasti ya. Doa push until something happen. Itu tidak peka rohani, saudaraku. Tidak sama sekali. Seperti anak kecil doa anak Tuhan zaman sekarang. Seperti anak kecil. Pokoknya Tuhan begini, aku udah doa, udah puasa, gue udah kasih persembahan, balas begini, kalau tidak Tuhan, wah, main ngancam. Itu tidak peka rohani, saudaraku. Kalau tidak berkati, saya sobek-sobek ini Alkitab, saya berhenti jadi anak Tuhan. Itu tidak peka rohani, men. Jadi preman rohani itu. Saya perhatikan hidup kita. Khotbah hari ini sangat sederhana sih sebenarnya. Maka setiap seorang menyimak itu pasti kena di hatimu. Tuhan kasih you air mata. Belajar peka rohani di bagian itu loh. Yeah. Sometimes God let it happen. Yang terjadi dalam hidupmu itu, you rasa ini tidak fair. Yeah. Kelihatan seperti Tuhan tidak turun tangan ya. Enggak sama sekali. Tuhan itu selalu memperhatikan. You mau respon apa dengan peristiwa? Respon spiritualnya kayak apa? Kadang dalam hidup ini, ada orang tertentu Tuhan kasih mama yang tidak sayang dia loh. Ya. Mama sayang anak lain, mama tidak sayang you. Respon rohani kayak apa? Kepekaan rohani yang muncul dalam menghadapi situasi kondisi seperti itu, kayak apa? Kadang saudara hidup di tengah keluarga yang pilih kasih. Spiritual lu kayak apa? Respon rohani lu kayak apa dalam hidup? Kepekaan rohani kayak apa? Berinteraksi kamu dengan Tuhannya, dengan konteks kamu itu kayak apa? Tuhan, saya harus bagaimana hidup dengan cara demikian? Yeah. Ini menuju kepada suatu kemampuan melihat cara Tuhan bekerja. Itu pasti menyangkut sudah mengenai keintiman kita dengan Tuhan. Kepekaan rohani sangat berhubungan dengan firman Tuhan yang kita baca. Kepekaan rohani sangat berhubungan dengan intimasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Ya. Orang yang dekat dengan rohani, dia peka sama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia peka dalam semua hidupnya, sekalipun banyak hal yang menguras air matanya, tapi dia tahu Tuhan ada di situ. Dia tahu Tuhan sedang memperhatikan apa yang dia hidupi. Dia ngerti, dia percaya di tentang kehidupan dia. Ada dosa-dosa yang dia buat. Ada kekeliruan yang dibuat. Ada dosa-dosa orang lain. Iya, dia belajar untuk melihat Tuhan. Dari hal seperti itu, saya mesti belajar apa Tuhan. Itu orang peka rohani. Saudara bayangkan, jika dalam perjalanan hidupmu, sampai hari ini, umur berapa? You bisa jalani 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kepekaan rohani itu. Rohanimu sudah kayak apa, saudaraku? Hubungan you dengan Tuhan itu kayak apa? Saya dengar banyak dari jemaat, aku sakit hati, aku patah hati, aku kecewa sama keluarga, sama istri, sama suami, sama pekerjaan. Aku kecewa sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak begini. Udah you aja jadi Tuhan. You aja jadi Tuhan, beres. Egois sekali hidup ini. Yang diingini semua, pokoknya apa yang diingini semua harus dipenuhi. Baru itu Tuhan Yesus. Udah you aja jadi Tuhan. Kadang Tuhan bilang tidak, itu melatih kepekaan Tuhan yang kepekaan rohani yang luar biasa. Kalau Tuhan bilang iya, ayo belajarlah. Tuhan kepekaan rohani atau apa? Tuhan peduli saya. Iya. Kalau Tuhan bilang tunggu, you mesti peka. Dalam penantian itu ada banyak yang saya mesti ngerti dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang tidak dalam yang you minta, you harus peka rohani. Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih saya harus memahami apa? Tidak cocokkah atau ini. I should learn so much when God say no. Saudara bawa pulang khotbah seperti hari ini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada peristiwa positif, negatif, peristiwa besar, peristiwa kecil yang kamu alami, internal maupun eksternal, yang Tuhan tidak tahu. Semua bagi Tuhan turut bekerja dalamnya untuk mendidik you supaya bisa peka rohani. Do you understand? Simak khotbah aplikatif ini baik-baik, saudaraku. Pahami dengan benar. Khotbah seperti akan berguna untuk jemaat yang sudah putus asa, sudah kecewa sekali hidupnya.
kecewa sama Tuhan, kecewa sama dirinya sendiri, kecewa sama manusia, kecewa dengan keluarganya, saudaraku. Saudara merasa hidup ini useless, merasa Tuhan pun tidak tolong. Khotbah ini penting. Supaya bisa melihat dengan mata terbuka. Dengan mata lebih terbuka melihat bagian-bagian selama ini tertutup. Mata itu tidak peka. Rohan itu tidak peka, saudaraku. Tidak seperti mata manusia. Ada sekedar Buddha tutup. Tidak. Tidak seperti hubungan suami istri. Menyadari banyak hal. Kebutuhan, kekurangan dari suami istrinya. Tidak. Coba perhatikan hidupmu jemaat sekalian. Kayak apa yuk hidup hari ini? Yuk peka rohani. Dengan semua yang kamu hadapi. Pacarmu udah putus sama kamu. Sengaja dia putusin you. You peka rohani. Ada kesalahan dia? Ada kesalahan you nggak? You hidup sudah pisah dengan suami. Ada muncul peka rohani. Saya belajar apa tentang hal ini Tuhan Yesus? Belajar apa peka rohaninya? Salah suamimu? Bisa jadi. Kamu tidak terhindar dari kesalahan? Enggak juga. Mungkin kamu terlalu galak. Suamimu tak tahan, saudaraku. Bisa jadi. Nah, di situ kepekaan untuk melihat hidup. Berani bercermin melihat diri sendiri, saudaraku. Itu loh hidup ini. Melayani Tuhan juga sama. Terhadap hubungan sesama manusia juga sama. Terhadap dosa juga sama. Dosa yang kita lakukan tetap sama. Punya kepekaan rohani untuk say no. Itu baru khotbah 2 minggu lalu. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu khotbah kedewasaan rohani. Lebih tinggi level berpikirnya, saudaraku. Bisa kita lakukan seperti itu. Jemaat simak khotbah hari ini. I don't know you. Tapi kamu pasti tahu diri kamu sendiri. Kamu pasti tahu hidupmu pribadimu kayak apa. Egois. Gak mau tahu. Pokoknya tuntut Tuhan. Pokoknya orang lain harus penuhi apa yang kamu mau. You tidak peka dalam hidup ini. Kedekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu kecil, saudaraku. Iman itu kamu manfaatkan hanya untuk kepentingan keegoisan kita. Keegoisan diri sendiri. That is not good, man. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Bawa khotbah hari ini, you should learn. We should learn. Kita harus belajar. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mati. Sampai mati, men. Sampai mati. Kalau you takut, jangan jadi orang Kristen. Kalau you mau jadi orang Kristen, kamu mau jadi anak-anak Tuhan, saudaraku, mau hidup bertumbuh terus, kepekaan rohani makin hari makin kuat, belajarnya sampai mati. Karena setiap hari ada peristiwa. Setiap hari banyak hal yang kita hidupi. Setiap hari banyak orang yang kita temui. Setiap hari banyak kasus yang kita alami, saudaraku. Every day. Saudaraku, di situ banyak sekali hal yang Tuhan mau ngajar kita. He want to let us know. Dia mau kita harus bagaimana. Setiap hari. Hapus tua yang merata ya. Pahami dengan baik. Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan bukan tidak lihat. Tuhan bukan tidak ada. Dimanapun kamu hidup. Dimanapun kamu ada. Peristiwa apapun yang kamu hadapi. Peristiwa sepahit apapun. Yang tidak seadil-adilnya apapun di situ, saudaraku. Peristiwa yang sangat jauh di tempat lain. Peristiwa yang terpojok di dua tempat yang sepi. Yang nobody there, Tuhan juga ada di situ. Latihan kepekaan rohani seperti itu, saudaraku. Membuat hubungan dia dengan Tuhan itu sangat kuat. Di situ akan perlahan tapi pasti memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Memahami segala lika-liku hidup yang Tuhan pakai semuanya itu membentuk engkau menjadi makin hari makin rohani. Will you? Saya berharap jemaat bisa mengerti dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami. Dalam segala kekurangan kelemahan, dengan berbagai peristiwa yang kami alami, peristiwa kecil maupun peristiwa besar, peristiwa positif maupun negatif, yang membuat kami tersenyum atau membuat kami menangis, terdesak, berkeluh kesah. Ajar kami Tuhan, lewat dimensi seperti itu, kepekaan rohani kami bertumbuh dengan baik. Tuhan, kadang kami tidak lihat itu. Yang ada muncul egois, respon air mata, respon kekecewaan, respon tidak bisa terima, respon kok orang lain dapat kok kami tidak.
Respon orang lain dipelihara Tuhan, kok kami tidak. Kadang kami menjadi sangat negatif kepada Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan Yesus. Buka mata rohani kami lebar-lebar. Perbarui hidup kami sebagai orang percaya Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati kami. Mengingatkan akan kitab suci, hidup seturut dengan firman. Ajar kami Tuhan. Semua hal kau pakai. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengajar kami untuk peka rohani sampai mati. Hamba berdoa untuk jemaat yang sedang terduduk kepalanya. Apapun masalah yang mereka hadapi, tangan Tuhan ada di situ. Tuhan menolong, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik, dan Tuhan meneguhkan. Karena kami percaya, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini supaya mereka teguh beriman dalam Engkau. Dan biar berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengajar engkau peka rohani lewat firman Tuhan, hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.